Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas sebuah drama yang berasal dari Korea Selatan. Berjudul Vincenzo. Vincenzo merupakan drama Korea bergenre dark comedy, di mana seorang pengacara dan mafia Italia yang keturunan Korea, tapi kemudian diadopsi oleh keluarga Italia di usia muda. Drama Vincenzo merupakan karya terbaru dari sutradara Kim Hee-won. Drama ini juga melibatkan Park Jae-bum sebagai penulis naskah, yang diperankan oleh Song Joong-ki, Jeon Yo-beon, Oke Taek-yeon, Kwak Dong-yeon, dan sejumlah aktor aktris besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita film Vincenzo. Berlatar di Italia, seorang mafia yang sangat tampan dan tangguh. Vincenzo Casano, itulah namanya. Dia terlahir di Korea sebagai Park Jo-hyung. Namun, karena sebuah alasan, dia harus tinggal di panti asuhan. Dan akhirnya diadopsi oleh keluarga Italia. Kemudian, Vincenzo kecil beranjak dewasa nan tampang. Cobaan tidak berhenti sampai di situ, ketika orang tuanya meninggal dunia karena sebuah tragedi. Pada akhirnya, Vincenzo Casano menjadi pewaris keluarga mafia Casano. Sejak saat itu, Vincenzo Casano menjadi bagian mafia paling berpengaruh di Italia. Dia bekerja sebagai penasehat hukum atau pengacara bagi para mafia. Kabar tidak baik kembali menghampiri Vincenzo ketika atasannya yang sangat dihormati itu meninggal dunia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sementara itu, terlihat seorang wanita cantik dan ceria sedang membujuk seseorang. Dia adalah Hong Chae-yong, seorang pengacara yang rela melakukan apapun untuk memenangkan kasusnya. Saat itu, dia sedang merayu saksi untuk berbohong di acara persidangan. Tawaran yang diberikan pun tak main-main. Saksi yang matanya hijau, melihat uang akhirnya berubah pikiran, dan termakan rayuan pengacara Chae-yong. Saat hari persidangan tiba, Chae-yong memenangkan kasus tersebut, dan ternyata lawan pengacaranya saat itu adalah ayahnya sendiri. Ayah Chae-yong sangat kecewa kepada putrinya itu. Dia sudah tahu Chae-yong menggunakan cara yang salah, dan secara tidak langsung merupakan bentuk penindasan terhadap orang-orang tak berdaya di hadapan hukum. Kejadian itu membuat hubungan mereka renggang, yang emang sejak awal selalu tak ada kecocokan pendapat. Bahkan, sampai ke titik di mana sang ayah ingin memutus hubungan keluarga dengannya. Kedatangan Vincenzo ke Korea Selatan disambut oleh anak buahnya, yang merupakan seorang mantan intelijen bernama Cho Yong-un. Saat itu, terungkap bahwa tujuan utama Vincenzo kembali adalah untuk mengambil emas yang tersimpan di bawah gedung. Pemilik emas itu adalah rekan bisnis Vincenzo yang dikabarkan telah meninggal dunia. Karena tidak ada pihak dan kerabat yang mewarisi emas tersebut, maka Vincenzo berencana untuk mengambilnya. Emas yang tersembunyi itu berada di bawah gedung Plaza Gemga. Vincenzo adalah pemiliknya, namun secara resmi kepemilikan gedung itu dipegang oleh Pak Cho Yong-un. Plaza Gemga dihuni oleh beberapa orang dari berbagai kalangan yang melakukan kegiatan usaha, dan mereka sangat bergantung pada gedung tersebut. Hal itulah yang membuat Vincenzo galau, karena ia harus merobohkan gedung itu jika ingin mengambil emasnya. Di sisi lain, ada pihak yang ingin membeli Plaza Gemga secara paksa dan mereka menggunakan kekerasan. Tentu saja, Vincenzo tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Selain karena nasib para penghuni, ia juga tidak akan pernah menyerahkan harta tersembunyi itu kepada mereka. Untunglah, ayah Chae-yong, yang selalu membantu para penghuni untuk menghadapi polemik sengketa gedung tersebut. Sebagai pengacara, dia berjuang atas nama keadilan
dan berusaha mempertahankan Plaza Gemga dari tangan-tangan orang jahat. Pada akhirnya, Vincenzo bekerja sama dengan ayah pengacara Chaeyong untuk menghadapi mereka. Hari demi hari, Vincenzo perlahan mulai akrab dengan ayah pengacara Chaeyong. Mereka bersama-sama menyusun strategi untuk mempertahankan Plaza Gemga dan mencari cara mengalahkan musuh. Pihak yang harus mereka lawan adalah grup perusahaan besar bernama Babel. Perusahaan ini dipimpin oleh orang zolim yang hanya mementingkan kekuasaan. Perusahaan Babel ingin membangun gedung pencakar langit di Plaza Gemga, yang dimana nanti gedung itu akan dijadikan lahan bisnis besar. Jahatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya itu. Bahkan, menyuap firma hukum untuk melancarkan aksi kejahatannya. Ironisnya, Chaeyong berada di bawah naungan firma hukum yang disuap oleh perusahaan Babel. Tentunya, secara tidak langsung, dia menjadi bagian dari mereka. Hal itulah yang sangat dibenci oleh ayah Chaeyong, dan ia sangat kecewa dengan putri tunggalnya itu. Penghuni Plaza Gemga sangat beragam, dan mereka mempunyai lahan usahanya masing-masing. Yang pertama, ada firma hukum Jipuragi, yang dikelola oleh ayah Chaeyong dan asistennya bernama Pak Nam. Kemudian, ada pawn shop atau toko gadai yang dikelola oleh pasangan suami istri, bernama Pak Li dan Ibu Yang. Ada juga usaha laundry milik Pak Tak, yang bernama Gendry Cleaner. Berikutnya, ada tempat les piano, yang dikelola oleh Nona Seo. Warung makan Korea, yang dikelola Ibu Koak dan putranya. Restoran Itali, yang dikelola oleh Pak Toto dan anak magangnya. Studio, yang dikelola oleh Parleri. Paling terakhir, ada 2 orang biksu yang bijaksana. Di antara mereka semua, ada seorang intelijen yang menyamar. Dia adalah Pak An, seorang agen yang berpura-pura magang di resto Pak Toto. Tujuan dia adalah memata-matai Vincenzo yang dicurigai sebagai mafia sejak awal kedatangannya di Korea. Suatu ketika, kepemilikan Plaza Gemga jatuh ke tangan Babel, dan gedung itu akan segera dirobohkan. Vincenzo memutar otaknya agar ia bisa mengulur waktu dengan mencari cara untuk bisa mengatasi masalahnya. Pada akhirnya, Vincenzo mengadakan pesta besar di Plaza Gemga. Bahkan, sampai mengundang kedutaan Itali untuk menghadiri pesta tersebut. Alhasil, orang-orang suruhan Babel yang ingin merobohkan gedung, mau tidak mau harus mundur. Walaupun Chaeyong dan ayahnya tidak akur. Akan tetapi, ia tetap mengkhawatirkannya saat tahu bahwa Plaza Gemga akan segera dirobohkan. Chaeyong panik, karena mungkin akan terjadi sesuatu pada ayahnya. Namun, ketika sampai, Chaeyong hanya terherang-herang melihat pesta yang begitu ramai. Dia pun tahu bahwa Vincenzo akan menyelesaikan masalah itu dengan suatu hal yang tak biasa. Chaeyong mulai kagum kepadanya sambil senyum-senyum. Setelah kejadian itu, Chaeyong memaksa ayahnya untuk tidak lagi membela Plaza Gemga. Chaeyong tahu bahwa dia berada di pihak musuh dan sadar bahwa telah membela perusahaan Babel. Oleh karena itulah, ia meminta ayahnya untuk menyerah karena selain khawatir, bisa jadi hal buruk yang akan menimpanya jika terus menghalangi. Namun, ayahnya malah meminta sebaliknya agar Chaeyong berhenti untuk membela Babel, dan keluar dari firma hukum itu. Akan tetapi, Chaeyong menampik dan akan tetap pada pendiriannya. Vincenzo, yang mengetahui hal itu, menasehati Chaeyong agar ia tidak salah memilih tempat untuk bernaung. Penyesalan akan datang di akhir, dan seperti neraka terdalam di dalam kehidupan. Sebelum pergi, Vincenzo meminta Chaeyong untuk meminta maaf kepada ayahnya sebelum terlambat. Tidak lama dari itu, Chaeyong harus menerima kenyataan pahit, di mana dia harus kehilangan sang ayah untuk selamanya. Tragedi itu terjadi karena
Perusahaan Babel muak kepada ayahnya, yang terus menghalangi jalan mereka. Cha Yong sangat terpukul, dan sangat menyesal. Karena, telah mengabaikan perkataan ayahnya selama ini. Pada akhirnya, Cha Yong memutuskan untuk keluar dari firma hukumnya, dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada perusahaan Babel. Di saat yang sama, Vincenzo juga merasa sangat kehilangan. Belum lama ini, ia mulai dekat dengan ayah Cha Yong. Bahkan, hubungan mereka seperti anak laki-laki dengan ayahnya. Sejak saat itu, Cha Yong dan Vincenzo mulai dekat. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk melanjutkan keinginan ayah Cha Yong agar terus membela kebenaran. Suatu hal yang ditinggalkan ayah Cha Yong sebelum ia meninggal adalah sebuah petunjuk bahwa perusahaan Babel akan merancang kartel narkoba, dan ia sangat ingin menghentikan perbuatan Babel tersebut. Untuk memulai rencana pembalasan, Cha Yong mengambil alih kantor firma hukum Jipuragi milik ayahnya. Para penghuni Plaza yang mengetahui kabar kepergian ayah Cha Yong turut berduka. Tentunya, semua sangat kehilangan. Mengingat, ayah Cha Yong sangat berjasa dengan bantuannya selama ini. Dibantu asisten ayahnya, yaitu Pak Nam. Mereka bertiga akhirnya bekerja sama untuk melawan Babel. Dan, para penghuni Plaza menaruh harapan kepada mereka. Sebagai mafia, Vincenzo mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi Babel. Dan, ia memperingati Cha Yong bahwa rencananya itu sangat berbahaya. Karena berujung kematian. Cha Yong menyadari itu dan ia tetap menerimanya. Cha Yong tahu bahwa kejahatan Babel tidaklah mudah dilawan dengan cara biasa saja. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari antek-antek Babel yang diperintahkan untuk membunuh ayah Cha Yong. Setelah tertangkap, ternyata dalang di balik pembunuhan ayah Cha Yong adalah Choi Myung-hee, seorang pengacara yang bersekongkol dengan direktur Babel. Pada akhirnya, Vincenzo menjadikan antek-antek itu sebagai pion untuk melawan balik Babel suatu saat nanti. Untuk mengabulkan keinginan terakhir ayah Cha Yong, Vincenzo dan Cha Yong membakar gedung farmasi yang diperintahkan Babel untuk membuat obat terlarang. Vincenzo tahu bahwa perusahaan Babel sangatlah kebal terhadap hukum. Oleh karena itulah, ia membakar pabrik farmasi tersebut untuk menghentikan aksi Babel dalam upaya mengedar obat terlarangnya. Hari demi hari, Vincenzo dan Cha Yong mengumpulkan banyak bukti untuk menggugat perusahaan Babel. Tentunya, banyak hal yang mereka persiapkan. Karena, lawan mereka adalah perusahaan besar, yang didukung oleh para pejabat korup di Korea. Berbagai gugatan telah mereka luncurkan. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Walau begitu, mereka tidak menyerah, dan terus mencari kelemahan perusahaan Babel. Vincenzo, Cha Yong, dan Pak Nam terus menggali akar kejahatan Babel. Sementara, pihak Babel dan para pengikutnya melakukan segala cara untuk menutupi kebenaran. Mereka tidak segan untuk menyuap hakim, bahkan membunuh pihak lain untuk menutupi kejahatan yang mereka perbuat. Yang Jowo, sebagai direktur perusahaan Babel, sangat kebal terhadap hukum. Karena, ia memiliki pengacara biadab dan jaksa korup yang selalu menutupi kejahatannya. Mereka bertiga adalah Dajjal yang menjadi dalang di balik semua kejahatan Babel. Namun, satu di antara mereka berbeda. Dia adalah Yang Hanseo, adik direktur Babel, yang sangat ingin membawa perusahaan pada jalan yang benar. Akan tetapi, dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kakaknya itu. Di tengah proses menyiapkan cara untuk menghancurkan perusahaan Babel, Vincenzo mendapat dukungan tak terduga dari para penghuni Plaza. Satu persatu, dari mereka mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Pemilik laundry, Patak, ternyata adalah seorang ahli bela diri, yang menguasai jurus mematikan.
Ibu les piano, Nona Seo ternyata adalah seorang hacker yang sangat terampil. Ibu Kwak, pemilik warung ternyata mantan petinju profesional. Pak Toto, pemilik resto Itali adalah mantan pegulat. Pemilik toko gadai, Pak Lee, adalah mantan atlet mixed martial arts. Alias petarung, di ring profesional. Sementara, istrinya adalah mantan atlet angkat besi. Pak Larry, dari studio adalah mantan petarung jalanan. Dan, beberapa orang yang pernah bekerja untuk Babel juga pada akhirnya memilih setia pada Vincenzo. Hal itu terjadi, karena, mereka dikhianati oleh perusahaan Babel. Tidak sampai di situ, Pak An, yang menjadi intel mengungkapkan jati dirinya kepada Vincenzo. Dan ia, memutuskan untuk membantunya mengalahkan perusahaan Babel. Tentu saja, hal itu menjadi bantuan yang sangat berarti, dan Vincenzo menjadi sangat kuat menghadapi musuhnya. Merasa jengkel karena terus diusik, pihak Babel, memberi tuduhan palsu kepada Cha Yong, agar ia dipenjara untuk tidak lagi menghalangi tujuan mereka. Walaupun, Vincenzo berhasil membebaskannya, Cha Yong terus mendapat teror dari perusahaan Babel. Vincenzo, menyarankan ia untuk menginap di rumah temannya untuk sementara waktu. Sayangnya, Cha Yong, tidak punya teman untuk berbagi kamar dengannya. Pada akhirnya, untuk beberapa hari ke depan, dia menginap di apartemen Vincenzo, yang sangatlah sederhana. Suatu ketika, Vincenzo, dihadapkan oleh pembunuh utusan Babel yang ingin menyingkirkannya. Namun sayangnya, mereka berhadapan dengan orang yang salah. Karena, bagi seorang mafia, melawan 3 orang sekaligus adalah bukanlah suatu ancaman. Vincenzo, berhasil mengatasi hal tersebut, dan Cha Yong yang mengetahui kejadian itu, diam-diam sangat mengkhawatirkannya. Setelah kejadian itu, Vincenzo, bermalam di rumah Cha Yong. Mereka, menghabiskan waktu dan mengobrol bersama. Hingga suatu ketika, Cha Yong, bertanya mengapa hatinya mulai berdebar saat memeluk Vincenzo. Apakah dia dalam suatu hal yang berbahaya, atau jangan-jangan ia menyukainya. Cha Yong, memastikan hal itu. Lalu, kembali memeluk Vincenzo. Namun sayangnya, ia tidak merasakan apapun saat itu. Dan, Part 1 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran, untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.